Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di sore hari yang sejuk ini, saya ingin berbagi sebuah cerita kepada kita semua. Suatu hari ada seorang rekan saya, sesama guru di sebuah sekolah, bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, apa pendapat Bapak tentang pernyataan seorang tokoh agama yang mengatakan bahwa di salib ada jin kafir?" Kemudian saya berkata, "Kenapa dengan pernyataan itu, Ibu?" Begini, Pak, saya sebagai seorang Kristen merasa tidak setuju, bahkan saya mau marah mendengar pernyataan tersebut. Bagaimana dengan Bapak sendiri sebagai seorang hamba Tuhan? Kemudian saya berkata, "Ibu, sebenarnya berita ini sudah cukup lama ada di media sosial, tetapi mungkin Ibu sendiri baru tahu dengan berita tersebut. Tetapi saya sendiri sebagai seorang Nasrani, bahkan sebagai seorang hamba Tuhan, tidak pernah merasa terganggu dengan pernyataan tersebut." "Mengapa, Bapak? Masa Bapak tidak terganggu dengan pernyataan yang kontroversi, yang cukup merendahkan umat Kristen dengan pernyataan tersebut?" Demikian ibu itu bertanya kepada saya. Kemudian saya berkata kepada ibu itu, "Mengapa saya harus tersinggung dengan pernyataan tersebut? Bahwa dia sebagai orang yang bukan Nasrani, bahwa dia sebagai seorang yang keyakinannya bukan kepada Kristus, tentu dia tidak akan pernah percaya kepada Yesus Kristus yang kita sembah. Memang di dalam konteks bernegara, seharusnya dia sebagai seorang tokoh yang ternama tidaklah mengungkapkan hal tersebut. Tetapi ternyata itu pun sebenarnya diungkapkan dalam komunitas mereka, bahwa tokoh tersebut menjawab pertanyaan dari jemaah yang bertanya kepada dia, bahwa kalau akhirnya itu menjadi viral di media sosial, memang itu adalah sesuatu yang bisa mengganggu ketentraman sebagai sesama umat beragama di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi sesungguhnya bahwa yang memviralkanlah, yang memasukkan ke media sosial lah seharusnya yang bertanggung jawab kepada hal tersebut." "Oh begitu pendapat Bapak?" kata ibu tersebut. "Iya, saya sendiri tidak terganggu dengan pernyataan tersebut, bahwa ada seorang non-Kristen yang mengatakan bahwa di dalam salib Kristus itu ada jin kafir. Itu adalah sah-sah saja, bahwa dia memang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai orang Kristen." Hal yang sama juga akan saya katakan, bahwa Muhammad adalah bukan seorang nabi bagi orang Kristen. Sebab jikalau saya sebagai Kristen mengatakan bahwa Muhammad itu nabi, maka saya bukan Kristen lagi. Demikian juga sebaliknya, jikalau ada seorang Muslim mengatakan bahwa Yesus, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, maka tentu dia bukan lagi seorang Muslim. Sebenarnya saya akan merasa sedikit terganggu andai kata ada orang Kristen sendiri yang menjadi seteru salib Kristus itu. Apabila ada seorang Kristen yang seharusnya menganggap atau memandang salib sebagai sesuatu yang agung, malah sebaliknya dia merendahkan salib itu sendiri. Maksud Bapak dengan pernyataan itu bagaimana, Pak? Maksud saya begini, Ibu. Jikalau ada seorang yang mengaku Kristen
kemudian dia memakai kalung salib di lehernya, maka seharusnya dia menjaga daripada nama baik Kristen itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian khususnya di kalangan artis, mereka memakai kalung salib, tetapi dia sendiri tidak menjaga kehormatannya sebagai seorang Kristen. Katakanlah misalnya pakaiannya yang tidak sepantasnya ia gunakan, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya ia lakukan sebagai seorang Kristen. Contoh lain misalnya, ada seseorang dengan begitu bangga menggambar atau merajah salib di tubuhnya, di tangannya, di dadanya mungkin, atau di bagian-bagian tertentu di dalam tubuhnya. Sementara yang menjadi lambang seorang Kristen bukanlah perkara salib yang dirajah atau digambar di tubuh, tetapi sesungguhnya seorang Kristen akan mengukir salib itu di dalam hatinya. Kemudian itu akan ia perlihatkan, itu akan ia tampilkan dengan gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka sesungguhnya jikalau ada orang Kristen yang menjadi seteru salib Kristus itu sendiri, bahwa dia adalah Kristen, mungkin di rumahnya ada lambang salib, kemudian dia memakai kalung salib, tetapi perbuatannya jauh dari seorang Kristen yang sejati, maka itulah sesungguhnya yang menghina atau merendahkan kekristenan itu sendiri. Tetapi andai kata pun ada yang demikian, maka saya akan tetap memandang dengan cara pandang saya sendiri. Maksud Bapak, kata ibu tersebut, jikalau ada orang Kristen, jikalau ada orang yang menggunakan salib, lambang salib, baik di kalungnya, baik juga di rumahnya atau di mana ia pasang lambang salib tersebut, dan itu tidak sesuai dengan karakter hidupnya, itu tidak sesuai dengan cara dia berkata, itu tidak sesuai dengan cara ia berbicara, maka saya juga akan memandangnya dengan cara pandang saya, bahwa di Bukit Golgota pun pada waktu Kristus disalibkan ada 3 salib di sana, kanan, kiri, dan di tengah. Dan tentu kita tahu bahwa yang di tengahlah salib Kristus, sementara yang di kanan dan yang di kiri adalah salib 2 penjahat yang disalibkan bersama dengan Kristus pada waktu itu. Walaupun pada akhirnya satu di antara mereka akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan satu di antaranya menolak Kristus. Jadi jikalau ada seseorang memakai lambang salib tetapi hidupnya tidak sesuai dengan makna salib itu sendiri, maka saya akan memandang bahwa salib yang ia gunakan bukanlah salib yang posisinya di tengah di Bukit Golgota tersebut, tetapi mungkin salib yang ia pakai adalah salah satu, baik yang di kanan ataupun yang di sebelah kiri Kristus. Mungkin salib itu yang ia pakai di lehernya, bukan salib Kristus, sehingga perilakunya, sehingga perkataannya, sehingga perbuatannya tidak sesuai dengan makna salib Kristus tersebut. Oh, begitu pandangan Bapak ternyata terhadap salib ya Pak? Iya, demikianlah pandangan saya tentang salib Kristus. Oleh karena itu, jikalau kita seorang Kristen yang memang sungguh memaknai, mengerti makna salib itu sendiri, maka bukanlah perkara kita memakai kalung salib, bukanlah perkara di rumah kita ada lambang salib, walaupun itu tentu sesuatu yang baik, tetapi akan lebih baik saat kita menampilkan gaya hidup kita, saat kita menampilkan perbuatan kita sesuai dengan Injil Kristus, sehingga orang akan berkata, dialah pengikut Kristus yang sejati. Demikian Bu penjelasan saya mengenai salib Kristus. Saya berharap bahwa Ibu sendiri juga memiliki pemahaman yang benar. Tidak perlu Ibu kecewa, tidak perlu Ibu sakit hati jikalau ada orang di luar Kristen yang merendahkan salib. Walaupun sesungguhnya memang
di dalam konteks bernegara, di dalam konteks pluralisme sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, seharusnya kita memang tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain. Tetapi dalam konteks keyakinan, biarkan mereka merendahkan, tetapi yang terpenting bahwa Yesus yang kita sembah akan tetap Tuhan walaupun orang lain merendahkannya. Demikian penjelasan dari saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.